bukti dari seseorang meyakini zat Allah sebagai Rabb dan sebagai Alilah, maka seseorang itu akan meyakini adanya bahwa satunya zat yang memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwa petunjuk itulah yang menjadi standar benar atau salah, standar baik atau buruknya perbuatan kita, yakni Al-Qur'an. Berarti keyakinan kita terhadap Allah sebagai pemberi rezeki, pengatur, dan zat yang mesti kita sembah adalah kita menerima satu-satunya petunjuk hidup, yakni Al-Quran. Yang kedua ada tauhid ummah. Tauhid ummah itu keyakinan bahwa yang ada, umat yang ada, manusia yang ada itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mesti kita saling menghargai juga, memuliakan mereka, bahwa mereka itu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa menjunjung harkat martabat manusia. Sejelek apapun mereka, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun perbuatan mereka, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menghargai pendapat orang lain, kita juga mesti menghargai keyakinan orang lain. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, kita wajib mendakwakan kebenaran kepada mereka, bukan mencaci maki, bukan menjudge, bukan memvonis bahwa mereka itu salah, tersesat dan sebagainya. Tapi tugas kita adalah menyadarkan mereka bagaimana mereka itu meyakini sesuatu yang benar, menjalani apa yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada seorang mahasiswa yang bertanya kepada saya, "Pak, kalau seandainya Allah itu benar ada, kenapa manusia ini semua tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala?" Saya tertawa waktu itu, dan inilah jawaban Allah. Kana nasu ummatan wahidatan fa'asallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anjalahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi bima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafu fihi ilal ladzina utul min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fa Allahu ladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi idzni wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Atau di ayat yang lain bahasanya begini, andai kata Allah itu berkehendak mempersatukan umat atau membuat umat itu hanya satu, maka bagi Allah itu mudah. Tapi Allah tidak membuat itu. Tapi Allah tidak berkehendak untuk menjadikan manusia itu hanya satu saja. Logikanya begini, andai kata semua manusia itu sama, maka saya yakin manusia itu akan punah, akan berakhir, dan bumi ini tidak akan ada. Nah, kenapa? Ya kalau sama, bagaimana orang bisa membeli garam? Bagaimana bisa orang memenuhi kebutuhannya? Karena semua kebutuhan itu sudah diwujudkan oleh seseorang, dan orang itu tidak akan butuh orang lain. Kalau tidak akan butuh orang lain, semua pekerjaan dilakukan oleh sendiri-sendiri. Nah, maka nggak akan ada kemudahan. Yang ada adalah kecapean. Kebutuhan membangun rumah, mengadakan air, membuat TV, semua dilakukan oleh sendiri, itu tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Maka Allah menciptakan perbedaan keinginan, perbedaan orientasi, perbedaan cara pandang, itu agar ada kehidupan. Tapi selain itu, yang paling pokok dari perbedaan itu justru Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai orang beriman agar kita memberikan petunjuk yang benar kepada mereka. Ini adalah pekerjaan kita, makanya ada surga dan neraka. Surga bagi siapa? Bagi mereka yang berusaha mewujudkan agar manusia itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah. Akan ada dakwah, akan ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak mungkin ada kalau tidak ada yang posisinya tersalah. Gitu. Jadi ada benar salah, ada baik buruk, ada miskin kaya. Ya, ada mampu dan tidak mampu, itu semua adalah media bagi kita. Itu juga semua adalah ujian bagi kita, bagaimana respon kita terhadap kondisi yang lain. Contoh begini, ada orang miskin bukan untuk dihina, tapi bagaimana hati ini, diri ini peduli kepada mereka, membantu. Bagaimana ada yang ternyata ada cinta sesama jenis, itu adalah orientasi seks yang salah. Kewajiban kita bagaimana menunjuki mereka, membimbing mereka, bukan menendang, bukan mengusir, bukan juga memvonis bahwa mereka salah. Justru ya memang salah. Dan saya yakin mereka juga meyakini bahwa itu salah.
Tapi kewajiban kita bagaimana membimbing mereka pada jalan yang benar, bukan ditakuti, bukan dihindari, bukan dijauhi, tapi bagaimana mereka diraih dan memberikan petunjuk yang benar. Gitu ya.